Kalau yang namanya kali buatan pasti ada pembebasan, Pak. Kalau Bapak yang apa ya, Satpol PP yang ngebongkar, saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau begini kan perusakan, Pak. Oknum. Saya akan buka LP kepada kontraktor, siapapun itu yang di depannya. Caranya jangan begitu, ini manusia, Pak. Ada anak yatim. Berarti kan ini oknum, sesuai dengan apa hasil rapat yang kemarin bahwa BPWS ini akan melaksanakan pengerjaan normalisasi termasuk PPT-nya. Nah, kita dikeluarin satu pun, Pak. Ini awal mulanya bagaimana, Bu? Ya saya juga nggak ini ya, pas pagi demo katanya minta dibongkar ini, minta dibongkar. Ini BPWS telah memberikan surat himbauan agar mereka bisa membongkar sendiri. Nah, sampai kerendam begitu, Bang? Mantap. Wes, yuk loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Hari ini hari Jumat 29 Agustus 2025. Saat ini posisi saya sudah berpindah lokasi, guys, di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, di mana di sini ada proses normalisasi kali apa ini? Pokoknya kali yang ada di Sukamulya, guys. Nanti akan saya cari infonya kali apa. Seperti apa, yuk kegiatannya kita simak bersama-sama. Oke. Ini penampakan area kalinya dulu, guys. Kita perlihatkan kepada Anda semua. Pintu air meluap. Bang, ini kali apa ya, Bang? Kali Abang. Apa? Kali Abang. Kali Abang. Oh, Kali Abang ya. Kita lihat di sini deh. Bendungan apa ini? Kementerian. Aduh, nggak ada penjelasannya, guys. Intinya nih pokoknya pintu air di sini ada bendungan dan di sana itu ada proses pengerukan. Kita akan bergerak ke sana. Kita lihat proses bendungannya dulu nih. Di Sukatani nih, guys ya. Infonya nih ada normalisasi di kali sekarang ini, guys. Nah, tadi infonya ini adalah Kali Capang, guys. Dari nanya ibu-ibu di sini Kali Capang, Ibu ya. Oke, siap, makasih. Kali Capang di Sukamulya, guys. Dimana akan ada normalisasi karena meluap ini, guys. Ini alirannya kemana? Sono tapi mulai ke sini, guys. Kita lihat, aduh, ini meluap, guys. Ini kampungnya Kampung Srengseng nih. Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, kalinya Kali Capang. Kita lewat mana pakai sepatu ini, guys. Nggak bisa lewat, guys. Ada proses pengerukan. Kali meluap makanya sekarang dikeruk-keruk, guys. Saya tidak bisa lewat sini, guys. Tuh, bawa sepatu. Tuh, pantesan rumah-rumah pada kebanjiran, oh. Jalanan kampung itu. Saya mungkin ya nyorotnya dari sini aja. Kali Capang, Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Udah, infonya begitu. Pengangkutan lumpur-lumpur, limbah, sedimen-sedimen yang sangat pekat. Mau kemana mana nih ya? Dari sini aja, guys. Luapan airnya, guys.
Banyak penduduk yang sedang menonton sepertinya. Tadi saya bersama Bang Naflo, di sono dia. Kenapa nggak kemari dia? Kita dipanggil suruh ke sana, guys. Oh, ya. Nah, jadi di sini itu sedang berkumpul petinggi-petinggi. Ini Bapak Kepala Satpol PP di sini, Pak Ganda. Saya nggak bawa ini, guys. Apa namanya? Clip on ini. Paling langsung aja dari HP aja kali tadi. Kalau headset ya nggak mungkin kan. Nempel di kuping saya ini. Wah, ini backlight, guys. Saya deketin aja kamera. Ini kita mengarah ke sana dulu. Sekaligus nanti kemungkinan wawancara sekalian di sama warga dah. Nah, kita nyebrang sini, guys. Nah, lewat sana ke atas. Sepatu dilepas. Aduh. Nah, tadi Kasatpol Pak Ganda di sana, guys. Di dalam ada kerikil. Wah, ngos-ngosan ini. Penampakan ya. Bangunan yang dibongkarin, guys. Wah, ini benar bawahnya nih kerikil, guys. Sakit kaki. Warga sepertinya bongkar mandiri. Ya kan, sebagai ketua BPD, kalau saya memberikan contoh kepada masyarakat itu yang sesuai saya hasil rapat, Pak. Kebutuhan BBWS itu 5 meter dari bibir kali, ya kan? Kenapa tiba-tiba pegawai desa, ya kan, menjelaskan bongkar semua. Saya bilang, kalau memangnya orang Pemda yang ini, saya ikhlas, Pak. Saya tanya, ini kali alam apa kali buatan? Kalau yang namanya kali buatan pasti ada pembebasan, Pak. Kalau Bapak yang Satpol PP yang ngebongkar, saya ikhlas nilai ta'ala. Tapi kalau begini kan perusakan, Pak. Oknum. Saya akan buka LP kepada kontraktor, siapapun itu yang di depannya. Caranya jangan begitu. Ini manusia, Pak. Ada anak yatim. Nih, Pak, anak yatim Bapak nih. Ini anak yatim ini oknum. Ada oknum. Seharusnya tegas Pak Camat. Pak Camat memberikan penjelasan 5 meter, 5 meter. Tahu dia. Udah. Saya memberi contoh, Pak. Saya bongkar, kata Pak RT. 5 meter. Ji, kenapa itu dibongkar? Jangan, Ji. Kata saya udah ngomong sama Pak. Saya memberi contoh kepada yang lain. Saya bilang, gitu kan. Saya bongkar. Saya nggak ada. Tapi kalau caranya begini, sama juga istilahnya oknum, Pak. Kalau Bapak yang membongkar, jujur aja, lillahi ta'ala, Pak. Lillahi ta'ala. Pemerintahan resmi masalahnya. Benar. Jadi gini, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, mohon maaf kalau bisa hadir ke sini. Karena pertama, emang apa yang disampaikan dengan Pak Haji, kita ini kan hasil rapat dengan BBWS, kemudian dengan kecamatan, dengan Pak Haji tersendiri, bahwa emang ini ada kegiatan normalisasi untuk normalisasi kali sayang ini desa. Dan kita juga kebetulan waktu sebelum hari ini juga saya datang ke sini lokasi dengan BBWS juga, itu
cek lokasi bahwa karena di sini itu akan dilaksanakan TPT. Cuman memang kami belum sosialisasi, belum tindak lanjut ke sini. Kami juga masih nunggu surat dari BBWS. Berarti kan ini oknum kan? Sesuai dengan hasil rapat yang kemarin bahwa BBWS ini akan melaksanakan pengerjaan normalisasi termasuk TPT-nya. Ya, kita juga bukan tidak mau menertibkan secara langsung, tetapi kalau misalkan apa yang kita sampaikan Pak Haji, yuk yang bisa dilaksanakan normalisasi dulu. Betul. Kemudian juga karena kalau misalkan ini ada kendala, kita juga nunggu teknis untuk pelaksanaan. Mungkin begini juga Pak Haji, karena juga ini untuk kepentingan masyarakat, semua masyarakat. Kita Satpol PP juga penegak perda. Kalau misalkan emang ini bisa dimusyawarahkan secara musyawarah dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, ya kita juga nggak harus ada penertiban paksa kan gitu. Apalagi Pak Haji juga kan mungkin udah legowo sebenarnya mah kalau misalkan untuk pemanfaatan bangunan itu normalisasi ini ya berapapun meternya akan disesuaikan dengan kebutuhan normalisasi. Betul. Nah gitu ya, sehingga tidak juga kami juga Satpol PP, kita kan bukan dinas teknis. Betul. Kita ini ada penegak perda. Kalau penegak perda selesaikan dulu secara persuasif. Betul. Antara BBWS dengan didukung oleh kecamatan dan desa dengan para pemilik bangunan liar. Nah kalau misalkan dimusyawarahkan dengan membongkar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kalau kami Satpol PP kalau misalkan tidak mengindahkan, baru kita tahapan SOP. Emang betul kita juga di sini kan sekarang Satpol PP ini belum melaksanakan tahapan penertiban paksa karena kita lagi menunggu dari BBWS Haji. Izin. Ini kan tempat sarana ibadah ya kan? Kan dibongkar semua. Coba Anggapannya. tolong kondisikan buat anggaran sarana ibadah ini, coba kan dibongkar paksa nih. Kan aturannya kan 5 meter. dari bantaran kali sampai ke ini kan 5 meter sampai 7 meter. Lihat aja. Dan kalau secara kapasitas teknis, ini. Kalau secara teknis ini berapa meter yang menjelaskan dinas teknis dalam hal ini yang punya kegiatan itu adalah pemerintah pusat, yaitu BBWS dengan pihak ketiganya. Kita juga, kami Satpol PP juga belum bisa memastikan berapa meternya. Intinya kami Satpol PP apabila ada kegiatan pembangunan terkendala dengan bangunan liar, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kalau tidak berarti kita akan melaksanakan penertiban sesuai dengan ketentuan. Gitu sih. Yang melebihi kapasitas itu gimana? Apanya? Kalau yang melebihi kapasitas. Nah, kalau melebihi kapasitas, kan saya tidak bisa menjawab karena yang bisa menjawab ranahnya itu adalah yang punya kegiatan, ya. Dalam ini adalah BBWS. Iya, masalahnya begini Pak Ganda. Nanti kita juga akan. Nah, tadi kan memang dari pihak kecamatan udah mematok ya. Tadi pagi ya. Iya, mematok ini dari jangka bibir kali sampai ke ini 5 meter. Sampai 7 meter. Sampai 7 meter. Ini kan sekarang kan melebihi ini. Ya. Enggak. Nah, maksudnya jadi kan pihak kecamatan juga sama halnya dengan kami Satpol PP sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, pengkoordinasi penegakan perda dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang menentukan itu adalah batasnya berapa meter itu adalah BBWS. Iya, kasarnya intinya harus ada pemerintahan dari Kabupaten Bekasi. Harus turun ke sini kalau emang kebijakannya seperti apa begitu maksudnya Pak Ganda. Secara teknis menuntut itu. Secara teknis emang ini adalah kebijakan dari kegiatan pemerintah pusat, tetapi emang ini usulan dari pemerintah daerah dan secara teknis juga kecamatan dan desa itu adalah ketangan panjangan pemerintah daerah dalam hal ini. Karena kami mungkin Satpol PP juga masih ada kegiatan, maka kami juga sekarang baru tidak lanjut sekarang. Tetapi ya tadi kita mungkin nanti kami juga Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan BBWS dan sekarang juga lagi nunggu BBWS secara teknis nanti jaraknya itu sebenarnya berapa meter. Tadi juga saya yang di depan itu yang di rukok udah kita tapi belum bisa karena belum bisa clear karena harus ada dari PJT-nya juga. Nah, ya, Pak. Ya. Kan saya kan udah pernah kan di kepala dinas kan, orang BBWS, Pak Camat kan 7 camat ya kan, termasuk Bapak ada ya kan, saya kan mewakili istilahnya dari desa ya kan, Desa Sukamulya. Kan di sana kan udah sepakat 5 meter kan, saya nggak perlu banyak. Ketika memangnya itu tidak bisa dengan beko itu kan dia pakai istilahnya ponton yang dikali. Ini mah Pak, jadi ada kayak kesentimenan Pak. Dia clearing.
Saya bilang sama operatornya, ini tanah pinggir kali. Ketika ini beko ini beratnya 9 ton. Ketika bulak-balik ambles. Itulah yang bikin air itu gede, Pak. Sengaja air gede biar masyarakat kebanjiran. Terus nggak dibikin tanggul lagi. Nggak dibikin tanggul. Ininya lumpurnya dijualin. Berarti kan ada oknum. Itu Pak yang bahaya. Saya kalau untuk pemerintahan ikhlas Pak. Ini saya Pak, orang pemerintahan. Ngerti aturan. Harusnya bikin tanggul. Ya, apa yang disampaikan Pak Haji, apalagi Pak Haji tadi sebagai mewakili masyarakat, ketangan panjangan pemerintah daerah juga dalam hal ini desa, ya kita nanti sesuaikan, nanti juga ditindak lanjut, ya kita juga nanti secara teknis saya nanti berdasarkan persetujuan Pak Kasat nanti akan koordinasi dengan BBWS secara teknis berapa ini. Ya, emang kami nunggu Pak, kami nunggu ini dari teknik perencanaan dari BBWS yang tadinya misalkan kemarin kan informasinya hanya normalisasi, tetapi kemarin terakhir mereka itu akan melaksanakan kegiatan TPT. Jadi di sini akan dibuat tanggul. Nah ini tanggul ini ya mungkin mereka juga menyampaikan bahwa terkendala bangunan liar. Ya kalau misalkan udah jelas bahwa itu akan TPT dan itu ada dibangun, kemudian akan dilaksanakan pembangunan ini, kami dari Satpol PP siap untuk menindaklanjutinya gitu untuk pembangunan, karena kita tahu sendiri yang namanya bangunan liar itu Kabupaten Bekasi masih banyak. Kita Satpol PP memprioritaskan bangunan yang benar-benar akan ditindak bangunan liar atau bangunan yang berdiri itu yang akan ditindaklanjut oleh kegiatan pembangunan baik normalisasi atau bikin TPT itu. Ya, jadi gini Pak, kenapa sih ramenya selalu di sini? Di desa mana selalu adem. Di sini Pak ada yang nunggangin Pak. Betul. Itu yang harus kita bunuh karakternya. Kalau Bapak berbicara enggak ini Pak, kenapa di sini aja? Bendera saya sama-sama merah putih. Bapak. Bendera kita sama-sama merah putih. Kenapa di Sukamulya? Selalu di sini aja. Udah nanti kan kami juga itu Pak yang harus kita tarik benang merahnya itu. Apalagi silakan itu garong semua. Masukannya kita tampung, kita akan ya mudah-mudahan nanti penyelesaiannya nanti bisa terbuka semuanya bahwa emang kegiatan ini normalisasi. Tempatnya itu bisa berganda masyarakat. Ya, mungkin kami juga bukan hanya sekarang sosialisasi doang, tetapi nanti pada intinya kita juga akan nih Pak, maaf nih saya potong lagi, saya cerita sedikit. Ini waktu belum ada beko Pak, di sini tanggul ini nggak banjir Pak, karena dia bulak-balik. Asal beko udah mau clearing Pak, dipanggilin. Dok, sini isiin mobil lagi, balik lagi, ambles Pak. Saya nih saya orang kontraktor, saya ngerti pekerjaan saya. Makanya ini Pak ada kesentimenan Pak. Kenapa sih di sini? Kalau masalah saya bilang, kalau masalah terkait Bangli semua selesain. Kali Sukatani ini sampai toko selesai. Itulah menuntut keadilan saya Pak. Ya, dan saya emang nggak kegusur kok rumah saya. Saya bikin musola apa? Karena permintaan masyarakat Pak. Pak Haji katanya kalau ada musola di sini mah enak katanya. Ada orang ini dekat jalan. Di sini Pak, nih di sini musola ada di belakang Pak. Jangankan mau jalan kaki aja ribet Pak. Jalan. Ini baru kelar Pak, 7 hari tuh. Kemarin nih Pak, 7 hari nih. Pas 7 hari Anaknya Pak mandiin. Jadi mandi gimana Pak? Solusi yang bagusnya gitu. Gimana? Ya solusinya masukan-masukan kita tampung dan kita akan tindak. Saya begini Pak, maaf ya. Jadi PJT. Jadi gini Pak Ganda, Bapak kan sebagai istilahnya orang pemerintahan, orang ngerti hukum. Tolong cari oknum itu. Tolong bantu Pak ya. Oknum itu Pak. Ada apa itu? Ada apa? Demonya di sini terus. Enggak pantas Pak demo di musola yang ada di kecamatan atau di mana. Ya udah. Di desa, di pemerintahan lah ini mah musola di demo. Sesuai dengan kewenangan kami, Satpol PP kita akan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Itu kan ya. Lah iya makanya kita juga di sana pihak sana kita datang, sini juga kita datang. Ya, makanya kita akan tampung dulu nih. Iya. Apabila sesuai kewenangan kami Satpol PP-nya kami akan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan. Iya. Makanya kan gini Pak, kalau terkait masalah perda ya, maaf Pak, kecuali saya bikin musola orang sholat bayar goceng. PDAM aja yang buat usaha kasarnya. Betul. Apakah itu tanah milik apa tanah TN itu? Kita sama-sama benderanya merah putih nih. Benar Pak. Iya kan? Betul. Ya, harus tegas. Ya intinya kan gini. Akhirnya kan masyarakat kan pinter Pak.
Yang bodoh aja pinter itu bisa ngebongkar ini. Apalagi saya yang sekolah kan. Harus Bapak ngedukung saya, kita bongkar itu. Enggak. Kita kan ada perda juga, perda tahun 2012. Ya, itu aja ya. Saya terima kasih. Tolong secepatnya besok Bapak di sini Pak. Pokoknya saya nggak boleh ada yang barang diambil. Yang sebelah sana tuh tanah toko-toko tuh habisin tuh. Tuh yang biasa tali tuh Pak. Tengah-tengah kali tuh. Bukan pengarangan pribadi. Ada pengarangan. Ada tempat sarap juga. Belakang mah. Wow, dalam musola ini perabotannya masih cukup Pak. Ada AC, Al-Quran, semua karpet-karpet, tempat sholat ini belum ada yang dikeluarin satu pun Pak. Ini awal mulanya bagaimana Bu kejadiannya? Ya saya juga nggak ini ya, pas pagi demo katanya minta dibongkar ini, minta dibongkar. Yang katanya minta? Banjir, warga. Warganya kebanjiran, sedangkan yang di kali juga sama-sama kebanjiran. Kenapa dia demo banjir minta ini dibongkar? Padahal kan bukan ini yang bikin kebanjiran. Tanggul yang belum dibuat Pak. Jadi air tuh banyak. Ini udah ada tanggul tuh. Nggak balik lagi, belum dirapiin. Di sana kan ada tuh yang ruang kosong, tanah kosong yang nggak ada rumah. Itu ada itunya Pak. Air banyak keluar dari kali. Jadi pembongkaran ini beko tadi pagi ini? Habis zuhur. Habis zuhur? Iya. Musola ini Bu ya? Musola ya? Iya ini musola tadi habis zuhur. Anak saya nangis karena dia mah sholatnya di sini terus ya. Iya iya. Emang sebelumnya belum ada sosialisasi Bu? Udah pernah sih. Cuma dia berhenti, nggak tahu kenapa tuh beko nggak kerja berapa hari. Berapa minggu beko nggak kerja. Berapa minggu? Udah berapa minggu? Udah 3 lebih dari mau sebulan beko nggak kerja. Sedangkan ini udah ampar-amparan Pak. Jadi dengan otomatis air itu dari sungai itu keluar semua. Habis ngancurin tanggul dia pergi nggak balik lagi. Akhirnya banjir ke warga airnya. Terus hari ini baru ditindaklanjuti? Ya pas ada demo baru tindak lanjut turun tuh beko. Oke. Terus langsung ngancurin rumah. Nah itu sepertinya lagi bongkar mandiri juga guys. Kita akan bergerak ke sana nih, air meluap guys. Tuh. Akan bergerak ke sana. Saya sambil nenteng sepatu. Karena begini lokasinya guys. Air meluap. Ini Bapak Ganda. Dibongkar sendiri kalau misalkan emang akan dilaksanakan pembangunan. Nah sama halnya dengan Ibu nih, saya nggak bisa menentukan misalkan 5 meter 3 meter, tapi kalau misalkan emang ini nanti benar-benar akan dilaksanakan normalisasi dan efeknya, ya bahasa Sunda layaknya membongkar sendiri, jangan sampai kayak itu dibongkar oleh beko. Itu ya. Mungkin sementara itu masukannya saya tampung dan saya akan tindak lanjut kepada BPWS. Ya kalau emang mau semua harusnya sampai ke bawah Pak. Soalnya yang di bawah apa? Ini kali, ini bangunan lewatin kali. Itu enggak masih berdiri Pak. Intinya kita mah semuanya tanggulnya juga cuma dilepet-lepetin doang. Kita akan melaksanakan lah, mudah-mudahan juga. Masa di sini doang yang diurak-urak mulu. Semua aku sampai ke bawah-bawah. Kita akan tampung aspirasinya dan kalau misalkan emang ini kena, emang ini adil, kiri kanan. Ya. Nah, yang depan mana yang depan tadi udah siap bongkar sendiri yang ruko itu. Kita udah ukur. Kalau mau rata-rata semua jangan di sini doang yang diurak-urak, di bawah mah diantepin baik. Oke, makasih Bu ya. Bisa kita lihat guys jalannya. Ini air dari kali guys, licin sekali. Saya terus mengikuti. Udah kan? Iya. Licin guys, bener dah. Padahal nggak pakai sepatu loh. Karena ada lumutnya. Lumut ya, Dek?
Sangat danger nih guys. Iya, licin kan. Sosialisasi guys. Nanti ada ini guys, ini padahal nggak hujan ini, air masih mengucur. Oh, dari sana ya. Dari sana guys. Nampakkan lama-lama tergenang ini ya. Waduh. Nah, ini bergerak ke jembatan sini guys. Tadi sepertinya nggak ada jalan tembus loh. Dulu kita cabut dulu. Ini kita satuan polisi Pamung Praja bahwa di BSH 1 tadi ada warga masyarakat yang terdampak banjir meminta kepada warga yang punya pemilik bangunan yang berdiri di bantaran kali Serengseng untuk membongkar sendiri. Nah, kebetulan kita datang ke sini, jadi dari warga masyarakat sudah meminta kepada para pemilik, biarpun para pemilik masih bertahan, tetapi bangunan sudah terbongkar. Pada prinsipnya kami Satuan Polisi Pamung Praja, memang sini ada kegiatan normalisasi kali Serengseng hilir dari BSH 0 sampai dengan BSH 5 atau 7 ya. Nah itu, dan kita BPWS, kita telah mendampingi BPWS, telah memberikan surat himbauan agar mereka bisa membongkar sendiri. Nah kebetulan kenapa kita belum melaksanakan tahapan penertiban, jadi sesuai dengan hasil rapat dengan BPWS akan melaksanakan kegiatan normalisasi dulu. Nanti kendala-kendala yang ada terhadap para pemilik bangunan liar nanti akan diinformasikan kepada Pak Bupati, kemudian Pak Bupati akan mungkin memerintahkan Satpol PP dalam hal ini untuk penertiban paksanya. Tetapi ya, kita tadi dengan adanya warga protes kemudian demo terhadap para pemilik bangunan liar agar mereka membongkar sendiri, ya kita lanjut sekarang sosialisasi dan himbauan bagi para pemilik bangunan yang berdiri di bantaran kali Serengseng ini, ya kita mohon agar mereka membongkar sendiri, jangan sampai kejadian sama dengan yang di depan tadi di demo oleh warga. Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan, dan untuk kegiatan normalisasi ini emang ini usulan dari masyarakat yang direalisasikan oleh BPWS dan kita siap mendukung. Mungkin dalam waktu dekat juga kita juga selain sosialisasi langsung sekarang, ya kita juga akan tindak lanjut sosialisasi apa-apa bangunan yang nanti terdampak kegiatan pembangunan. Kalau misalkan emang secara musyawarah, secara persuasif mereka tetap tidak mengindahkan, ya kita sesuai dengan ketentuan. Berarti sampai saat ini tuh Pak ya ini yang dilakukan, yang terjadi itu pembongkaran mandiri Pak, belum ada penertiban dari Satpol PP ya? Belum. Jadi kita ini kegiatan berjalan dari BPWS melaksanakan normalisasinya, kemudian udah jalan, udah beberapa minggu ini mereka dengan alat beratnya beberapa ini udah, dan secara persuasif dari BPWS, dari kecamatan, dari desa mensosialisasikan agar mereka membongkar sendiri, membongkar sendiri. Nah, tapi mungkin karena itu kita juga nunggu dari teknis dari BPWS untuk TPT berapa meternya. Sesuai apa yang dipertanyakan oleh masyarakat berapa meter sih. Nah kita juga masih nunggu dari BPWS berapa meter yang akan dilaksanakan kegiatan normalisasi ini. Nah, kalau untuk total bangunan yang terdampak penertiban itu Pak, dari hulu ya, dari hulu kan di daerah mana, Kampung Pilar ya? Sukamulia. Bukan, dari Cibitung, dari Cibitung. Dari Cibitung sampai ke ujung Pak, itu Penombo kalau nggak salah ya? Nah ini kan kalau lihat data, karena udah sosialisasi dan pendataan sudah dilaksanakan oleh masing-masing desa, masing-masing kecamatan. Kecamatan juga udah melaporkan kepada kami Satuan Polisi Pamung Praja.
Ya di Sukatani sendiri 1.000 lebih, Sukakarya hampir 1.500-an, Karangbahagia juga hampir 1.000, Cibitung dan lain-lainnya. Tetapi emang sekarang ini masyarakat juga pada sadar, pada membongkar sendiri sih. Jadi kegiatan normalisasi tetap jalan. Kemudian mereka membongkar sendiri dan kita juga nunggu update dari BBWS. Jadi kita bukan menunggu di demo dulu warga, tetapi kita juga nunggu secara ketentuan dari BBWS, sama kita bersinergi dengan PJT juga. Kita kan kayak tadi yang di depan, kita kan udah menghimbau kepada pemilik bangunan siap membongkar. Pas kita ukur itu ada 7 meter, mereka juga merasa keberatan karena 7 meter ini ada miliknya, tanah milik. Nah, maka kita akan sinkronkan dulu dengan BBWS ya, nanti dari hari Senin kita sinkronkan mana sinkron BBWS dan PJT dengan pemilik bangunan. Jadi kita sinkronkan, kata dia tadi kan kalau misalkan emang ini 7 meter ini adalah murni tanah PJT, mereka siap membongkar sendiri. Berarti ini kepastiannya berarti normalisasi tetap akan dilanjutkan Pak ya? Nah, normalisasi emang sudah berjalan ya, dari Sukakarya, dari hilir, ada alat berat dari atas juga ada, dari hulunya. Ya kita juga cuman mungkin tadi karena sekarang musim hujan dan air ini lagi tinggi, mereka menganggap warga masyarakat bahwa bangunan yang tadi dibongkar oleh masyarakat itu yaitu adalah penghambat untuk normalisasi, dan kita juga tadi udah samperin kepada para pemilik bangunannya. Ya kita pada prinsipnya dia juga sebenarnya udah siap untuk membongkar sesuai dengan nanti kebutuhan dari BBWS melaksanakan kegiatan normalisasi. Untuk yang musola tadi itu bongkar mandiri atau menggunakan eskavator Pak? Yang tadi Pak Haji. Pada prinsipnya itu dari masyarakat. Kemudian kesepakatan masyarakat untuk bongkar mandiri difasilitasi oleh alat berat. Mungkin sementara itu secara teknis juga mungkin nanti Pak Camat akan menginformasikan atau melaporkan kepada pimpinan. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Untuk kegiatan besok masih lanjut di area sini ini? Enggak, kalau normalisasi emang belum terputus, mereka jalan terus. Dan kita juga updating dengan desa dan kecamatan, desa apalagi juga udah update juga. Mereka juga selalu menginformasikan kepada kita. Masyarakat juga menginformasikan. Siap, makasih Pak. Ya, sama-sama. Dan ini masih berlangsung guys kegiatan sosialisasi oleh Pak Satpol PP Kabupaten Bekasi. Wah, kita buru-buru juga guys, di belakang ada truk yang mau lewat, jalannya sementara lebarnya segini guys, kita minggir dulu guys. Tuh ada truk yang mau lewat. Oh, motor kenapa enggak itu? Oh, iklan dah itu udah. Jalannya masih licin guys, berlumut. Penampakan kalinya udah peres banget guys. Nih, Desa Sukamulya, kantor Desa Sukamulya. Ini jembatan yang menuju kantor desa ya guys ya. Aliran kalinya, nah ini rumah-rumah sudah beberapa unit yang bongkar mandiri. Tampak meluap, danau menggenangi rumah warga. Itu adalah kantor Desa Sukamulya. Waduh guys, sampai malam masih banjir ini jalan kecamatan loh guys. Ini saya udah terlanjur pakai sepatu. Basah-basah juga sepatu. Ini sepatu tadi tenteng-tenteng. Palang udahlah. Tuh guys, aduh. Mau nggak mau guys tuh sepatu dah. Halah. Tadi dibela-belain tenteng-tenteng. Sekarang udah kepalang. Ini banjir, nggak ada berhenti nyanyi air. Airnya dari kali tadi ya bang. Kan meluap. Ini efek hujan semalam kayaknya nih dah. Banjir meluap. Bang, katanya mau masuk kamera bang.
lupa kita naruh motor di mana. Ini juga beda jalur guys pulangnya guys. Tadi pulangnya lewat penduduk, sekarang lewat jalan raya. Muter di kantor kelurahan, kantor desa Sukamulya guys. Saya hanya berdua dengan Bang Namoto. Masih ikut sepatu ngapal tenteng-tenteng, ujung-ujungnya kalau basah nih mah. Hah, lah. Pejuang malam. Banjir-banjiran. Nah, udah agak mendingan, tapi udah terlanjur basah sepatu. Jembatan masih jauh nggak pintu air ini? Itu kanan. Lupa kita udah guys dari sini arahnya. Banjir lagi aja di depan. Sukatani, Sukatani, suka bertani. Oh, aman, motor saya ada di sini. Mana? Mana ya? Lupa saya. Kayak di sini tadi. Sampai kerendam begitu, Bang? Ya. Mantap. Guys, loh. Makanya diadakan normalisasi, guys. Pengerukan kali lumpur. Nah, untuk area sini dataran tinggi termasuk Ring Kerontang. Sebagian di bawah tadi itu dataran rendah. Nah, kendaraan kita ada di sini ternyata. Ini mau pulang kali. Kayaknya mau pulang. Apa? Beko, dia mengangkut beko itu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Gian Kelana. Konten yang gak jelas, tapi yang jelas konten. Entah ini ancelang nggak jelas guys. Yang jelas tadi udah ada video yang seperti di awal itu. Intinya normalisasi kali Srengseng di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan menonton tanpa skip iklan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like atau komen silahkan like dan komen guys. Manfaatkan fitur-fitur yang ada di beranda kalian, halaman komentar itu. Terima kasih supportnya, semoga berkah barokah, rezeki selalu berlimpah ruas, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.